Kami dari kelompok 5 di sini akan membahas tentang aliran psikologi behaviorisme. Pertama-tama yang terhormat kepada Bapak Profesor Dr. Sunardi MPD dan Bapak Edi Wiharjo SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah belajar dan pembelajaran. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Medina Ardiani Putri dengan NIM akhiran 002. Saya Revita Juliana Putri dengan NIM akhiran 006. Saya Faikotul Munawwaroh dengan akhiran NIM 015. Dan saya Febiana Lestari dengan akhiran NIM 020. Baik, pada materi kali ini yang akan kita bahas ada beberapa hal. Yang pertama adalah pengertian dari teori behaviorisme, 2 latar belakang munculnya behaviorisme, 3 ciri-ciri teori belajar behaviorisme, 4 tokoh aliran behaviorisme, dan yang terakhir kelebihan dan kekurangan pembelajaran behaviorisme. Yang pertama adalah pengertian teori behaviorisme. Behaviorisme adalah teori perkembangan perilaku yang dapat diukur, diamati, dan dihasilkan oleh respons organisme terhadap rangsangan. Psikologi behaviorisme adalah ilmu psikologi yang mempelajari tentang tingkah laku manusia. Dalam teori behaviorisme ini, menganalisa hanya perilaku yang terlihat saja, yang dapat diukur, digambarkan, dan diprediksi. Teori behavioris lebih dikenal dengan nama teori belajar, karena seluruh perilaku yang dilakukan oleh makhluk hidup adalah hasil dari kegiatan belajar. Latar belakang munculnya behaviorisme. Pada mulanya, adanya teori psikologi behaviorisme terjadi pada abad ke-20 di Amerika. Dan teori ini secara formal diawali oleh seorang psikolog bernama John Brodus Watson pada tahun 1878 sampai 1958 dari Amerika dengan makalahnya yang berjudul Psychology as the Behaviorist Views It dan dipublikasikan pada tahun 1913. Sistem Watson yang memfokuskan pada kemampuan adaptasi atau penyesuaian perilaku individu terhadap stimuli lingkungan serta menyuguhkan ilmu psikologi yang positif dan objektif. Pada tahun 1930, behaviorisme menjadi sistem yang mendominasi dalam ilmu psikologi Amerika. Teori psikologi behaviorisme sebagai disiplin empiris yang mempelajari perilaku sebagai penyesuaian terhadap stimuli dari lingkungan. Psikologi behaviorisme juga berfundamental pada refleksiologi. Meskipun penelitian tentang refleks yang diperoleh dilakukan sebelum diterbitkannya tulisan-tulisan Watson, karena penelitian ini juga dilakukan oleh sebagian besar peneliti yang memiliki kebangsaan Rusia, seperti Ivan Petrovich Pavlov tahun 1849 hingga 1936. Tetapi para ilmuwan Rusia tersebut memberikan dampak yang cukup besar bagi behaviorisme setelah dipublikasikannya tulisan-tulisan Watson dan berperan sebagai kunci untuk memperluas formulasi aslinya. Kemudian ciri-ciri teori belajar behaviorisme. Ciri-ciri teori belajar behaviorisme adalah yang pertama, mementingkan pengaruh lingkungan atau environmentalistis. Yang kedua adalah mementingkan bagian-bagian daripada keseluruhan atau elementaristik. Yang ketiga, mementingkan peranan reaksi atau respon, yaitu psikomotor. Yang keempat, mementingkan mekanisme terbentuknya hasil belajar. 5, mementingkan hubungan sebab akibat pada waktu yang lalu. 6. Mementingkan pembentukan kebiasaan. Dan yang terakhir, ciri khusus dalam pemecahan masalah dengan mencoba dan gagal atau sering disebut dengan trial and error. Kaum behavioris menjelaskan bahwa belajar sebagai suatu proses perubahan tingkah laku di mana reinforcement dan punishment menjadi stimulus untuk merangsang pelajar dalam berperilaku.
Pendidik yang masih menerapkan kerangka behavioristik cenderung merencanakan kurikulum dengan cara menyusun isi pengetahuan dan membagi bagian-bagian kecil yang ditandai dengan suatu keterampilan tertentu yang dimiliki. Kemudian, bagian-bagian kecil tersebut disusun secara hierarki yang sederhana sampai yang kompleks. Paul 1997. Pandangan teori psikologi behavioristik ini sudah cukup lama dipraktekkan oleh para pendidik. Namun dari semua teori yang ada, teori Skinner lah yang paling besar pengaruhnya terhadap perkembangan teori belajar behavioristik. Faktor-faktor lain yang dianggap penting oleh aliran behavioristik adalah faktor penguatan atau reinforcement. Bila faktor penguatan ditambahkan atau positive reinforcement, maka respon dari faktor penguatan tersebut akan semakin kuat. Begitu pula bila respon penguatan dikurangi atau dihilangkan atau negative reinforcement, maka respon dari penguatan tersebut akan semakin lemah ataupun hilang. Tokoh-tokoh aliran behaviorisme. Yang pertama adalah Ivan Petrovich Pavlov. Ivan Petrovich Pavlov merupakan tokoh psikologi Rusia yang lahir pada 14 September 1849 dan meninggal dunia pada Februari 1936. Sejak kecil, Pavlov menunjukkan tingkat intelektual yang sangat cemerlang dan mempunyai energi luar biasa yang disebut naluri untuk penelitian. Beliau adalah pelopor aliran behaviorisme, terutama untuk karyanya pada classic conditioning. Classic conditioning atau pengkondisian klasik merupakan proses yang ditemukan Pavlov melalui eksperimennya terhadap anjing, di mana stimuli asli dan netral dipasangkan berulang kali dengan stimuli yang bersyarat, sehingga memperoleh respon yang diinginkan. Di sini terdapat gambar. Sebelum proses conditioning, yaitu pertama, anjing diberikan makanan, menghasilkan respon air liur anjing. Yang kedua, anjing diberikan bel. Respon anjing yaitu tidak menimbulkan respon apapun. Yang ketiga adalah anjing diberikan stimuli yaitu berupa lonceng dan juga makanan yang menimbulkan respon air liur anjing keluar. Yang setelah conditioning, anjing diberikan stimuli yang berupa lonceng. Akibat dari pembiasaan itu, anjing menghasilkan respon mengeluarkan air liurnya. Dalam eksperimen yang dilakukan oleh Pavlov dengan objek seekor anjing, makanan dan bel sebagaimana pada gambar di atas, maka terdapat beberapa unsur penting yang menyebabkan terjadinya proses pengkondisian, yakni A. Unconditioned stimulus, yaitu rangsangan yang menghasilkan respon otomatis dan alamiah dari makhluk hidup, dalam hal ini makanan. B. Unconditioned response, yaitu respon yang otomatis dan alamiah oleh US, dalam hal ini keluar air liurnya. Yang C. Conditioned stimulus, yaitu rangsangan netral yang dalam kondisi wajar tidak akan menghasilkan respon otomatis dan alamiah dari makhluk hidup, dalam hal ini bunyi. Yang terakhir adalah D. Conditioned response, yaitu respon terkondisi yang terjadi, yakni keluarnya air liur. Berdasarkan hasil eksperimen yang dilakukan Pavlov, maka dapat disimpulkan bahwa hasil eksperimen itu juga dapat diterapkan pada manusia untuk belajar. Implikasi hasil eksperimen tersebut pada belajar manusia yaitu sebagai berikut. 1 adalah belajar adalah membentuk asosiasi antar stimulus respons secara selektif. Yang kedua, proses belajar akan berlangsung apabila diberi stimulus bersyarat. Yang ketiga, prinsip belajar pada dasarnya merupakan untaian stimulus respon.
4. Menyangkal adanya kemampuan bawaan. Dan yang terakhir adalah adanya classical conditioning. Contohnya, pada saat pembelajaran matematika berlangsung, ketika guru memberikan hadiah kepada siswa atau unconditioning stimulus, siswa secara otomatis akan senang dan bersemangat, atau unconditioning response. Ketika guru memberikan tugas matematika kepada siswa, sebagian besar siswa kurang bersemangat. Akan tetapi saat guru itu menjanjikan agar memberi hadiah atau unconditioning stimulus kepada siswa yang berhasil mengerjakan matematika dengan baik atau conditioning stimulus, sehingga siswa bersemangat mengerjakan tugas tersebut atau unconditioning response. Setelah lama mengajar, guru itu tidak lagi memberikan hadiah kepada siswa yang berhasil mengerjakan matematika dengan baik, akan tetapi siswa tetap bersemangat belajar atau conditioning response, mengerjakan dengan harapan akan mendapat hadiah. Tokoh yang kedua adalah Edward Lee Thorndike. Edward Lee Thorndike adalah seorang psikolog yang lahir pada tanggal 31 Agustus 1874 di Williamsburg, Massachusetts. Beliau meninggal dunia pada 9 Agustus 1949 pada usia 74 tahun di Montrose, New York, Amerika. Thorndike berpendapat bahwa belajar dapat dilakukan dengan cara coba-coba atau trial and error. Menurut Thorndike, belajar adalah proses terbentuknya hubungan antara peristiwa yang disebut stimulus atau perangsang dengan respon. Di dalam melakukan eksperimennya, Thorndike menggunakan hewan khususnya pada seekor kucing. Yang pertama, kucing yang lapar akan dimasukkan ke dalam kotak kerangkeng atau puzzle box yang dilengkapi dengan alat pembuka bila disentuh. Kedua, di luar kotak ditaruh daging. Kucing dalam kerangkeng bergerak ke sana kemari mencari jalan untuk keluar tetapi gagal. Kucing terus melakukan usaha dan gagal. Keadaan ini berlangsung terus-menerus. Yang ketiga, pada suatu ketika kucing tanpa sengaja menekan sebuah tombol sehingga tanpa disengaja pintu kotak kerangkeng terbuka dan kucing dapat memakan daging di depannya. Berdasarkan eksperimennya, maka Thorndike menghasilkan hukum-hukum belajar, di antaranya yaitu 1. Hukum kesiapan atau Law of Readiness. Hukum ini menjelaskan bahwa jika suatu organisme didukung oleh kesiapan yang kuat untuk memperoleh stimulus, maka pelaksanaan tingkah laku akan menimbulkan kepuasan individu sehingga asosiasi cenderung diperkuat. Yang kedua adalah hukum latihan atau law of exercise. Hukum ini menjelaskan seberapa kuat dan lemahnya hubungan antara stimulus dan respon. Yang terakhir adalah hukum efek atau law of effect. Hukum ini menjelaskan bahwa jika sebuah respon menghasilkan efek manusia yang memuaskan, maka hubungan stimulus-respon akan semakin kuat. Sebaiknya, semakin tidak memuaskannya efek yang dicapai respon, maka semakin lemah pula hubungan yang terjadi antara stimulus dan respon. Contohnya, seorang guru memberikan stimulus berupa pertanyaan mengenai materi yang belum dijelaskan, sehingga siswa tidak menunjukkan adanya respon. Kemudian, guru tersebut mengganti stimulus dengan pertanyaan yang lebih sederhana, sehingga siswanya menimbulkan respon yang sesuai. Jadi, pemberian stimulus harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi siswa, sehingga didapatkan respon yang sesuai dengan yang diinginkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yang ketiga adalah Johann, mohon maaf ini ada kesalahan tulisan. Ini Broades, bukan U ya. Yaitu Johann Broades Watson. Beliau lahir pada tanggal 9 Januari tahun 1878 di Greenville dan meninggal dunia di New York pada tanggal 20 September pada tahun 1958. Berbeda dengan Thorndike, menurut Watson, pelopor yang muncul setelah Thorndike, stimulus dan respon harus disajikan dalam bentuk perilaku yang dapat diamati. Watson juga berpendapat bahwasanya belajar merupakan
proses terjadinya refleks-refleks atau respon-respons bersyarat melalui stimulus pengganti. Nah, di sini Watson melakukan eksperimen seperti yang ada di gambar ini. Jadi dia itu melakukan eksperimen terhadap bayi yang masih berumur sekitar 11 bulan. Bayi ini bernama Albert. Di mana Albert ini yang awalnya senang terhadap tikus, yakni Albert ini tidak merasa takut dengan tikus, yakni dia itu suka bermain dengan tikus atau bahkan memegang-memegangnya seperti itu. Nah, namun disinilah Watson memulai proses pembiasaan, yaitu setiap kali si Albert ini mendekati tikus, Watson akan memukul sebuah besi menggunakan palu, sehingga membuat si Albert ini tuh merasa kaget dan juga merasa takut, dan Albert ini tuh menangis. Nah, lama-kelamaan Albert ini sudah terbiasa apabila melihat tikus ini, walaupun nggak diiringi dengan bunyi ini, dia itu merasa takut dan juga ngeri terhadap tikus tersebut. Dan jadi berdasarkan eksperimen yang dilakukan Watson tersebut, Watson menyatakan bahwa ia telah berhasil membuktikan pelaziman dapat mengubah perilaku seseorang secara nyata. Next. Ada beberapa pandangan utama Watson yang banyak menjadi rujukan dan bahan kajian sampai saat ini, terutama dalam bidang psikologi dan termasuk juga pendidikan atau pembelajaran. Antara lain yang pertama yaitu psikologi mempelajari stimulus dan respons. Stimulus adalah semua objek di lingkungan, termasuk juga perubahan jaringan dalam tubuh. Sedangkan respon adalah apapun yang dilakukan sebagai jawaban terhadap stimulus, mulai dari tingkat sederhana hingga tingkat tinggi. Yang kedua, Watson tidak mempercayai unsur herediter atau keturunan sebagai penentu perilaku. Dengan demikian, pandangan Watson bersifat deterministik. Perilaku manusia ditentukan oleh eksternal, bukan berdasarkan free will. Yang ketiga, dalam rangka mind body. Pandangan Watson sederhana saja. Baginya main mungkin saja ada, tetapi bukan sesuatu yang dipelajari ataupun akan dijelaskan melalui pendekatan ilmiah. Jadi, bukan berarti bahwa Watson ini menolak main secara total, namun ia hanya mengakui bahwa body sebagai objek studi ilmiah. Yang keempat, sejalan dengan fokusnya terhadap ilmu yang objektif, maka psikologi harus menggunakan metode empiris. Metode psikologi dalam hal ini adalah observation, conditioning, testing, dan verbal reports. Yang kelima, secara bertahap, Watson menolak konsep insting, mulai dari karakteristiknya sebagai refleks yang unlearned, hanya milik anak-anak yang tergantikan oleh habit, dan akhirnya ditolak sama sekali, kecuali simple refleks seperti bersin dan merangkak. Yang ke-6, konsep learning adalah sesuatu yang vital dalam pandangan Watson. Juga bagi tokoh behaviorisme lainnya. Habits yang merupakan dasar perilaku adalah hasil belajar yang ditentukan oleh dua hukum utama, yaitu resensi dan frekuensi. Watson mendukung conditioning response Pavlov, dan dia juga menolak law of effect dari Thorndike. Yang ke-7, pandangannya tentang memori membawanya pada pertentangan dengan William James. Menurut Watson, apa yang diingat dan dilupakan ditentukan oleh seringnya sesuatu digunakan atau dilakukan. Dengan kata lain, sejauh mana sesuatu dijadikan habit, faktor yang menentukan adalah kebutuhan. Nah, yang ke-8, proses thinking dan speech terkait erat. Dan contoh penerapannya teori Watson ini yaitu pada saat ada siswa yang suka mencontek pekerjaan temannya. Nah, guru itu harus memberikan teguran kepada siswa, namun masih tetap dalam teguran secara halus, yakni tanpa ada kekerasan fisik maupun mental. Nah, sehingga apabila siswa tersebut telah ditegur, maka diharapkan bahwa siswa itu akan sadar dan merasa memiliki rasa takut apabila ketika ia ingin mencontek pekerjaan temannya lagi.
Next. Yang bagaimana? Apakah belum terlihat? Sudah. Yang keempat yaitu J. Burroughs Frederick Skinner. Beliau lahir di Susquehanna, Amerika Serikat pada tanggal 20 Mei 1904. Skinner menjalani kehidupan kanak-kanaknya dengan penuh kehangatan namun juga cukup disiplin. Studi tentang pembelajaran Skinner berpusat pada perilaku dan konsekuensinya. Skinner mendefinisikan belajar sebagai proses perubahan perilaku. Teori belajar Skinner juga disebut dengan operant conditioning. Munculnya teori operant conditioning merupakan bentuk reaksi ketidakpuasan Skinner atas teori SR atau stimulus response yang kemudian dikenal dengan model classical conditioning dari Pavlov dan koneksionisme. Di sini Skinner terkenal dengan alat eksperimennya, yaitu dia menggunakan yaitu sebuah kotak kecil di mana disebut dengan Skinner box. Dan ini dijelaskan pada slide sesudahnya. Next. Revita boleh minta tolong nggak? Tadi gambarnya itu di copy paste lalu taruh di sini biar enak menjelaskan. Ini tadi. Nah, gambarnya. Di sini Skinner terkenal dengan alat eksperimennya, yaitu sebuah kotak kecil yang memiliki sebuah pedal. Ini pedalnya yang dapat digerakkan yang disebut dengan Skinner box. Di sini terdiri dari ruangan yang di dalamnya terdapat tombol. Ini yang tombol ini biru merah ini. Tempat makanannya itu ya ini, yang ini. Lampu yang dapat diatur nyalanya, dan lantai yang terdiri dari jeruji besi. Jadi ini lantainya yang terdiri dari jeruji besi. Di mana tempat makanan dan minuman ini diatur, di mana apabila tombol ini tuh ditekan, maka makanan itu akan jatuh di tempat makanan tersebut. Nah, jadi lalu si Skinner ini memasukkan tikus yang sedang lapar ke dalam box ini. Jadi mula-mula tikus ini mengeksplorasi peti sangka dengan cara lari ke sana kemari. Jadi tikus ini tuh random gitu loh. Pergerakannya itu secara random ke sana kemari gitu. Dan juga tikus ini bisa mencium benda-benda yang ada di sekitarnya, mencakar dinding, dan kegiatan-kegiatan random yang lainnya juga. Nah, tingkah laku tikus yang random tersebut itu disebut dengan emitted behavior atau tingkah laku yang terpancar, yakni tingkah laku yang terpancar dari organisme tanpa memperdulikan stimulus tertentu. Nah, salah satu tingkah laku tikus yang mungkin dapat dilakukan oleh tikus ini tuh yaitu dengan menekan dengan menekan pengungkitnya. Nah, jadi apabila si tikus ini menekan pengungkitnya, maka mengakibatkan muncullah butir-butir makanan itu ke dalam wadahnya, yaitu yang ada di sini. Nah, butir-butir makanan yang muncul ini merupakan reinforce bagi tikus yang disebut dengan tingkah laku operan yang akan terus meningkat apabila diiringi dengan reinforcement, yaitu penguatan berupa butiran-butiran makanan ke dalam wadah makanan. Jadi, apabila tikus lapar dimasukkan ke ini, yaitu tikus yang sama, maka tikus ini bakalan ngelakuin kegiatan yang sama gitu loh, karena dia sudah tahu bahwasanya kalau nekan si pengungkit ini maka keluarlah berupa butiran-butiran makanan. Next. Lalu Skinner membedakan dua macam respons, yaitu yang pertama respondent response atau reflexive response, yaitu timbulnya respons oleh perangsang-perangsang tertentu yang disebut stimulan.
Rangsangan tersebut memicu respon-respon yang relatif tetap. Misalnya, makanan yang menyebabkan keluarnya air liur. Secara umum, perangsang-perangsang tersebut mendahului respon yang dihasilkannya. Jadi, respons itu respon alami seperti itu. Kayak misalnya, kalau yang tadi itu ya, anjing dikasih makanan, itu mengeluarkan air liur. Nah, itu kan merupakan respon alami. Yang kedua, operant response atau instrumental response, yaitu respon yang timbul dan berkembang dan diikuti oleh perangsang-perangsang tertentu. Perangsang semacam itu disebut reinforcing stimuli atau meningkatnya suatu respons tertentu. Karena organisme telah melakukan penguatan respons. Jadi, perangsang tersebut mengikuti suatu tingkah laku tertentu yang telah dilakukan. Nah, jika seseorang belajar, yakni telah melakukan perbuatan, kemudian memperoleh hadiah, maka dia akan menjadi lebih giat dalam belajar atau responnya akan meningkat. Nah, contoh penerapan teori Skinner dalam pembelajaran yaitu pada saat seseorang guru memberikan pertanyaan kepada siswa dan kemudian siswa merespon. Nah, siswa yang merespon itu akan diberikan hadiah, yakni bisa berupa pujian maupun hadiah berupa benda. Nah, sehingga pada saat guru memberikan stimulus berupa pertanyaan, maka siswa itu akan secara otomatis merespons atau menjawab pertanyaan tersebut karena terstimulus oleh hadiah yang akan diberikan oleh sang guru. Nah, di sini si Skinner itu, menurut Skinner, penggunaan hukuman verbal maupun fisik seperti kata-kata kasar, ejekan, cubitan, dan jeweran yang kemudian berakibat buruk pada siswa, dia itu tidak menyarankan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu Clark Hull. Clark Leonard Hull lahir di Akron, New York pada tanggal 24 Mei tahun 1884. Ia tinggal dan dibesarkan di Michigan, dan ia mendiami satu kelas selama bertahun-tahun. Dikarenakan Hull mempunyai masalah kesehatan di matanya, mempunyai orang tua yang miskin, dan pernah menderita polio sehingga pendidikan yang ditempuhnya beberapa kali terputus karena sakit yang dideritanya dan masalah keuangan. Namun setelah lulus, dia memenuhi syarat sebagai guru dan menghabiskan banyak waktunya untuk mengajar di sekolah yang kecil. Setelah memperoleh bachelor atau sarjana dan gelar master di Universitas Michigan, ia beralih ke psikologi dan menerima gelar PhD psikologi di tahun 1918 dari University of Wisconsin, di mana dia tinggal selama 10 tahun sebagai instruktur. Penelitian doktornya pada aspek kuantitatif dari Evolution of Concepts telah diterbitkan dalam Psychological Monographs. Clark Hull adalah seorang behavioris yang amat terpengaruh oleh teori evolusi Charles Darwin. Bagi Hull, semua fungsi tingkah laku itu berfungsi menjaga agar organisme tetap bertahan hidup. Konsep sentralnya dalam teorinya yaitu berkisar pada kebutuhan biologis dan pemuas kebutuhan, hal yang penting bagi kelangsungan hidup itu sendiri. Prinsip-prinsip utama teori Hull yaitu yang pertama, reinforcement adalah faktor penting dalam belajar yang harus ada. Yang kedua, dalam pemenuhan hubungan stimulus dan respon yang perlu dikaji adalah peranan dari intervening variable, yaitu variabel penghalang. Yang terakhir yaitu proses belajar baru terjadi setelah keseimbangan biologis terjadi. Penerapannya, ketika seorang anak belajar membaca, di mana kemampuannya dalam membaca akan meningkat tergantung pada faktor-faktor seperti rajin belajar, pujian dari orang tua atau reinforcement, dan sebagainya yang berpotensi untuk memunculkan peningkatan kemampuan membacanya. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan pembelajaran behaviorisme. Kelebihannya yang pertama, metode behavioristik cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan pembiasaan dan praktek yang mengandung unsur kecepatan, spontanitas, refleksi, dan sebagainya. Yang kedua yaitu guru menjadi terbiasa bersikap jeli dan peka pada saat belajar. Yang ketiga, pembelajaran berorientasi pada hasil yang dapat diukur dan diamati, sehingga apabila apabila terjadi kesalahan maka harus segera diperbaiki.
Yang terakhir yaitu teori ini cocok diterapkan untuk anak-anak yang masih membutuhkan peran orang dewasa, masih suka mengulangi dan dibiasakan, suka meniru dan senang dengan bentuk penghargaan ataupun pujian. Kekurangan dari teori behavioristik yaitu yang pertama memandang bahwa belajar adalah asosiasi belaka antara respon dan stimulus. Yang kedua mengabaikan unsur pokoknya yaitu pengertian belajar. Yang ketiga proses pembelajaran dilakukan secara teori. Selain dalam teorinya ada juga beberapa kekurangan yang perlu dicermati oleh pendidik dalam menentukan teknik belajar yang mengacu pada teori ini. Antara lain, tidak setiap mata pelajaran dapat menggunakan teori ini. Penerapan yang salah seperti guru sebagai sentral, komunikasi berlangsung satu arah, bersikap otoriter, dan guru menentukan dan melatih apa yang harus dipelajari oleh murid. Murid berperan sebagai pendengar dan menghafalkan apa yang didengar dan dipandang sebagai cara belajar yang efektif. Murid dipandang pasif, perlu motivasi dari luar, dan bergantung dari penguatan yang diberikan oleh guru. Yang terakhir yaitu penggunaan hukuman yang awalnya dihindari oleh para tokoh behavioristik justru dianggap metode yang paling efektif untuk menertibkan siswa. Baik, sekian dari kelompok kami. Apabila ada yang ditanyakan kepada teman-teman, bisa raise hand. Baik, untuk pertanyaan pertama, silakan Siti Holifah. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya pada slide 7 yang mengenai ciri-ciri teori belajar behaviorisme itu. Ya, itu. Di situ pada ciri-ciri tersebut dijelaskan mementingkan pembentukan kebiasaan. Nah, itu bagaimana maksud dari ciri-ciri tersebut? Mungkin bisa dijelaskan dan contoh spesifikasinya, terutama dalam pembelajaran matematika. Apa bisa dipahami? Bagaimana bisa dipahami? Iya, bisa sebentar ya. Ya, terima kasih. Baik, tadi pertanyaannya yang mementingkan pembentukan kebiasaan ya, Ibu? Iya. Nah, dari izin menjawab ya, dari teori belajar behaviorisme ini ada ciri-ciri yaitu mementingkan pembentukan kebiasaan. Jadi behaviorisme ini kan berfokus pada respon dan stimulus ya. Jadi dalam pembentukan kebiasaan ini, kalau di belajar behaviorisme itu untuk siswa, maka siswa itu kan membutuhkan suatu stimulus. Jadi guru biasanya memberikan stimulus-stimulus kepada siswa dalam pembelajaran begitu, sehingga nanti siswanya bisa memberikan respon-respon dari stimulus tadi. Nah, setelah gimana ya? Mohon maaf, suaranya kecil, Mei. Oh, kedengaran nggak yang tadi? Nggak kedengaran sama sekali? Dengar tapi kecil. Oh ya, diulangin. Untuk pada ciri-ciri teori belajar behaviorisme yang mementingkan pembentukan kebiasaan ini, kan belajar behaviorisme itu berfokus atau lebih banyak pada stimulus dan respon. Nah, pada pembentukan kebiasaan ini tentunya siswa itu selalu memerlukan stimulus dari gurunya. Maka guru pada saat pembelajaran memberikan stimulus-stimulus, kemudian nanti siswanya memberikan respon-respon. Nah, dari kebiasaan memberikan stimulus dan kemudian siswanya memberikan respon, itu kan nanti akan terbentuk kebiasaan-kebiasaan seperti itu. Baik, jadi kebiasaannya itu mungkin timbal balik antara stimulus dan respon antara guru dan murid seperti itu? Iya, betul. Oh, baik. Bisa dipahami. Terima kasih. Terima kasih kembali.
Kemudian pertanyaan selanjutnya boleh dari Afni, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya mohon izin bertanya pada slide ini juga. Nah, pada poin yang keempat itu kan ciri-ciri teori belajar behaviorisme disebutkan mementingkan mekanisme terbentuknya hasil belajar. Nah, pertanyaan saya, mekanisme itu maksudnya seperti apa? Boleh dijelaskan? Terima kasih. Baik, izin menjawab ya. Mekanisme itu maksudnya individu atau murid tersebut sebagai mesin yang bereaksi terhadap stimulan dan menghasilkan adanya suatu respon. Tadi mesin apa tadi? Maksudnya itu individu atau murid sebagai mesin yang bereaksi terhadap stimulan dan menghasilkan suatu respon. Oh, jadi stimulan dan respon. Intinya begitu ya? Ya, otomatis mekanisme. Ya, baik. Boleh izin bertanya lagi pada prinsip-prinsip teori Hall. Kalau tidak salah pada slide 21. Nah, iya, ini pada prinsip yang pertama, poin pertama itu kan reinforcement adalah faktor penting dalam belajar yang harus ada. Nah, misalkan yang prinsip reinforcement ini tidak ada itu, apakah menimbulkan dampak negatif pada pelajaran atau pada diri siswa? Boleh dijelaskan? Terima kasih. Izin menjawab lagi ya. Reinforcement itu kan artinya suatu penguatan. Misalnya kan seperti imbalan seperti itu kan. Jika tidak adanya suatu penguatan atau reinforcement tersebut, maka murid akan malas atau tidak bersemangat dalam mengerjakan suatu tugas atau stimulus yang diberikan oleh guru tersebut. Berarti reinforcement ini kayak faktor penguatan, misalnya bisa kayak motivasi gitu ya? Ya, motivasi, pujian, seperti itu. Ya, baik, bisa difahami. Terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Terima kasih kembali. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, boleh dari Puri, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Izin bertanya tentang kelebihan teori behaviorisme, slide akhir. Nah, ya, itu kan yang poin yang terakhir itu teori ini cocok diterapkan untuk anak-anak yang masih membutuhkan peran orang dewasa. Nah, jadi kan teori behaviorisme ini cocok diterapkan pada anak-anak yang masih membutuhkan peran orang dewasa, dan teori ini kan juga dilihat dari segi perilakunya, dan pada teori ini pembelajarannya kan harus diberikan stimulus terlebih dahulu. Jadi bagaimana jika teori behaviorisme ini diterapkan pada pembelajaran anak autis? Bisa dijelaskan dan alasannya? Baik, saya izin menjawab ya. Kalau misalnya pembelajaran behaviorisme ini digunakan untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus, pembelajaran ini cocok karena untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus atau autis itu kan dia membutuhkan peran orang dewasa dan dia tidak bisa dengan sendirinya mengerti. Jadi mereka itu membutuhkan stimulus-stimulus untuk menimbulkan responnya dari mereka, begitu. Apakah bisa dipahami? Bisa diterima, Puri? Jadi untuk pembelajaran behaviorisme ini cocok digunakan anak autis karena adanya stimulus tadi ya? Ya, betul. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih kembali. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dipersilahkan kepada Alfia. Alfiatul, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya pada slide ini juga. Pada poin pertama, itu kan metode behavioristik itu cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan pembiasaan dan praktek yang mengandung unsur kecepatan, spontanitas, refleksi, dan sebagainya.
Mohon dijelaskan mengenai maksud dari metode ini mengandung unsur kecepatan, spontanitas, refleksi, dan sebagainya. Mungkin bisa dijelaskan melalui contoh konkretnya dalam penerapannya pada pembelajaran matematika. Apakah sudah dipahami? Ya, bisa. Izin menjawab ya. Iya, silakan. Jadi kan teori behaviorisme itu adalah teori yang mempelajari tingkah laku manusia. Atau kalau dalam pembelajaran itu teori ini tuh menekankan pada memperhatikan respon atau tingkah laku yang diberikan oleh siswa, di mana respon ini tuh dianggap sebagai hasil dari proses pembelajaran. Nah, unsur-unsur seperti kecepatan, spontanitas, refleksi, dan sebagainya itu kan merupakan contoh tingkah laku atau respon yang diberikan oleh siswa pada saat pembelajaran. Nah, itu penerapannya misalnya gini, siswa dapat menyelesaikan soal matematika dengan cepat, atau siswa dapat secara spontan menjawab pertanyaan dari guru. Nah, itu kan kayak siswa dapat menjawab dengan cepat dan juga siswa secara spontan dapat menjawab pertanyaan dari si guru. Itu kan merupakan suatu contoh tingkah laku yang dipertunjukkan oleh siswa. Nah, itulah alasannya mengapa metode behavioristik ini cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan pembiasaan dan praktek yang mengandung unsur kecepatan, spontanitas, refleksi, dan sebagainya itu. Bisa dipahami? Iya, bisa dipahami, Jin. Apa itu tadi kan semisal ada siswa yang cepat menjawab soal dari guru yang diberikan oleh guru, tapi itu kayak berkaitan juga dengan kemampuan kognitifnya. Apakah benar? Gimana bisa Itu tadi kan siswa kan misal secara spontan gitu menjawab soal dari guru, itu menunjukkan bahwa siswa itu apa ya, tingkah lakunya dapat gimana sih? Tingkah lakunya itu berkaitan dengan metode ini gitu. Iya, maksudnya kan siswa itu kan cepat menjawab soal juga berkaitan dengan kognitifnya, kemampuan kognitifnya seperti itu. Iya, ya benar. Kan dia itu aktif gitu loh. Oh, iya sudah. Baik, dapat dipahami. Terima kasih. Terima kasih. Baik, pertanyaan selanjutnya dipersilahkan Puji. Baik, terima kasih. Bisa diperlihatkan slide 7. Nah, itu kan ada ciri khusus dalam pemecahan masalah dengan mencoba dan gagal. Nah, dalam pembelajaran matematika itu contohnya seperti apa ya? Terima kasih. Baik, saya izin menjawab ya. Kita ingat lagi mencoba trial and error itu kan merupakan konsep yang diterapkan dalam teori belajar Thorndike. Nah, yaitu konsep ini tuh adalah mencoba atau mengulang, mencoba atau gagal begitu. Di mana siswa itu mencoba berlatih soal-soal secara berulang-ulang. Pada prinsipnya dalam teori belajar Thorndike ini siswa mampu memecahkan masalah. Nah, dalam pembelajaran matematika, sebagian besar siswa itu kan merasa sulit dengan pembelajaran matematika. Oleh karena itu, pemberian latihan soal yang hanya satu kali tidak akan melatih daya pikir siswa. Dengan teori belajar trial and error ini, siswa dituntut untuk bisa memahami konsep-konsep dasar matematika. Kemudian diberikan soal-soal latihan yang sulit dan dipecahkan menjadi yang sederhana. Secara tidak langsung kan akan menambah pemahaman di siswanya. Nah, dengan berulang-ulang diberikan soal rumit, maka siswa dapat menguasai konsep dan juga akan merasa mudah dalam mengerjakan soal-soal lainnya yang setipe ataupun yang lebih rumit. Seperti yang kita ketahui bahwa matematika itu kan tidak mencakup teori saja, ada rumus, ada perhitungan begitu. Jadi dalam pemahaman rumus itu kalau dalam matematika bukan dihafal tapi dengan mengerjakan soal-soal matematika. Harus selalu mencoba mengerjakan soal-soal.
semakin banyak berlatih mengerjakan soal, maka akan semakin meningkatkan pemahaman konsep pada matematika. Seperti itu. Bagaimana Puji? Apakah ada feedback atau? Baik, bisa dipahami. Terima kasih. Terima kasih kembali. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya dipersilahkan kepada Ega. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya pada slide 8, yaitu disebutkan bahwa kaum behaviorisme di mana menjelaskan bahwa belajar sebagai suatu proses perubahan tingkah laku di mana reinforcement dan punishment menjadi stimulus untuk merangsang belajar dalam berperilaku. Nah, sedangkan menurut Skinner yang ada pada slide 19 tadi tidak ada hukuman sebagai stimulus, tapi diganti reward sebagai stimulus. Nah, juga disebutkan bahwa hukuman verbal maupun fisik seperti kata-kata kasar dan lain-lain itu berdampak buruk pada siswa. Nah, bagaimana menurut kelompok penyaji atas pernyataan yang bertentangan tersebut? Baik, izin menjawab. Ini menjadi stimulus untuk merangsang pelajar dalam berperilaku. Maksudnya merangsang pelajar dalam berperilaku itu tadi sebagai reward itu merupakan rangsangan pelajar untuk menghasilkan perilaku yang diinginkan peserta didik. Dan menurut saya memberi itu apa yang reward sama hukuman. Pemberian reward itu jika terus-menerus siswa akan bergantung pada reward. Seakan dia akan melakukan sesuatu jika diberi reward. Dan hukuman juga bisa juga berpengaruh buruk karena jika diberi hukuman, murid juga akan semakin pasif dalam pembelajaran. Berarti kalau diberi hukuman, kalau menurut kaum behaviorisme ini, murid tidak apa-apa gitu? Atau bagaimana? Boleh izin menambahkan tidak? Iya, silakan. Nah, tadi pertanyaan kamu kenapa di sini di pernyataan slide 8 ini behaviorisme itu kaum behaviorisme itu menjelaskan bahwa belajar sebagai suatu proses perubahan tingkah laku di mana reinforcement dan punishment itu menjadi stimulus untuk merangsang pelajar dalam berperilaku. Nah, sedangkan di Skinner itu tadi disebutkan juga bahwasanya hukuman itu tidak akan berdampak buruk bagi peserta didik. Nah, pertanyaan kamu kan tadi bagaimana tanggapan kelompok penyaji terhadap kalimat pertentangan tersebut, gitu ya? Iya, seperti itu. Nah, jadi gini, di sini benar emang ya, tokoh-tokoh atau kaum behaviorisme itu menyatakan bahwa belajar itu merupakan suatu proses perubahan tingkah laku di mana reinforcement dan punishment itu menjadi stimulus untuk merangsang pelajar dalam berperilaku. Nah, namun berbeda dengan pendapat Skinner. Nah, di sini walaupun Skinner merupakan salah satu tokoh behaviorisme, namun Skinner ini tidak tidak setuju dengan pernyataan yang punishment ini atau hukuman, karena menurut dia hukuman ini tuh hanya bersifat sementara, juga berdampak buruk bagi psikologi siswa, dan juga dia mengatakan bahwasanya hukuman juga kadang membuat siswa akan semakin melakukan kesalahan yang lebih buruk dari sebelumnya. Nah, namun tokoh-tokoh lainnya itu menyatakan ini reinforcement dan juga punishment. Namun kalau khusus si Skinner ini tuh dia itu tidak setuju. Jadi dia hanya perubahan tingkah laku itu penguatannya itu melalui reinforcement bukan punishment. Karena dia alasannya itu karena dia itu merasa punishment itu berdampak buruk bagi siswa.
dan juga bagaimana menurut kelompok penyaji atau menurut pendapat saya, pemberian hukuman itu atau punishment itu diperlukan karena supaya dapat memberikan efek jera pada si siswa yang telah melakukan kesalahan. Namun dalam hal ini, dalam memberikan hukuman itu tidak berupa kekerasan fisik yang keterlaluan atau kekerasan mental seperti kayak bullying atau memperlakukan siswa di tempat umum dan lain-lain. Nah, jadi contohnya itu kayak hukuman yang diberikan itu kayak bisa berupa teguran atau ancaman gini. Kalau misalnya itu kan ada anak SD yang nggak ngerjain tugas. Nah, itu guru tuh mengancam, kamu kenapa kok nggak nanti kalian kalau nggak ngerjain tugas nanti ibu kurangi loh nilainya. Jadi hanya berupa hukuman yang nggak membuat si siswa itu gimana ya, hukuman yang tidak berupa kekerasan fisik atau kekerasan mental, dan juga hukuman ini tuh harus disesuaikan dengan jenjang atau umur dan juga jenis kesalahannya. Misalnya kan kalau masih anak SD itu kalau ngerjain tugas si gurunya itu hanya menegurnya. Namun kalau lainnya kalau di SMA, gimana kalau misalnya ada siswa SMA yang nggak ngerjain tugas, itu jangan hanya diberikan teguran. Maka mereka kalau hanya diberikan teguran itu mereka nggak akan jera. Jadi misalnya kalau di SD itu apabila tidak mengerjakan tugas, gurunya itu bisa memberikan teguran. Kalau kamu nggak ngerjain tugas nanti bisa nggak naik kelas loh, atau bisa nggak dapat nilai loh. Jadi hanya berupa teguran-teguran tersebut. Nah, namun kalau berbeda halnya dengan siswa yang sudah SMA, apabila misalnya tidak melakukan kesalahan, tidak mengerjakan tugas. Nah, mungkin nanti itu hukumannya bisa berupa nanti bagi siapa yang kalian nggak ngerjain tugas itu bersih-bersih musola atau seperti itu. Jadi dibedain. Apakah bisa dipahami? Baik, bisa dipahami. Terima kasih atas jawabannya, Revita, Faik. Baik, terima kasih kembali, Eka. Untuk pertanyaan selanjutnya, Andini dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya pada slide 8 ini juga. Itu kan dikatakan bahwa pandangan teori psikologi behavioristik sudah cukup lama dipraktekkan oleh para pendidik. Namun dari semua teori yang ada, teori Skinner paling besar pengaruhnya terhadap perkembangan teori belajar behavioristik tersebut. Nah, pertanyaan saya, apa alasan kuat yang membuat teori Skinner ini dikatakan paling berpengaruh dari semua teori yang ada? Kemudian tolong jelaskan juga perbedaan teori Skinner dengan teori yang lain secara spesifik. Apa bisa dipahami? Baik, bisa dipahami. Izin menjawab ya. Ya, Alasan mengapa teori Skinner lah yang paling besar pengaruhnya, karena itu Skinner lah yang mengemukakan program-program pembelajaran seperti teaching machine, pembelajaran berprogram, penggunaan bahan ajar modul, lembar kerja siswa atau LKS, lembar kerja peserta didik, dan program-program pembelajaran lainnya. Di mana program-program pembelajaran itulah yang sampai saat ini itu masih diterapkan oleh pendidik atau guru. Kemudian tentang perbedaan teori Skinner dengan teori yang lain adalah teori ini tidak hanya membahas tentang stimulus dan respon, namun juga dia mengatakan bahwasanya stimulus respon itu akan semakin kuat apabila diberi penguatan. Stimulus bersyarat yaitu stimulus yang tidak dapat langsung menimbulkan respon. Agar dapat menimbulkan respon perlu dipasangkan dengan US secara terus-menerus agar menimbulkan suatu respon. Misalnya nih, bunyi bel akan menyebabkan anjing mengeluarkan air liur jika selalu dipasangkan dengan daging. Misalnya juga dalam proses pembelajaran, yaitu pertanyaan dari guru akan membuat siswa merasa senang atau bersemangat ingin menjawab jika guru menjanjikan atau memberikan suatu hadiah bagi yang bisa menjawab pertanyaan tersebut. Yang termasuk contoh dari stimulus bersyarat ini yaitu hadiah, berupa pujian ataupun benda. Apakah bisa dipahami? Baik, bisa dipahami. Oh, berarti yang alasan kuat kenapa teori Skinner dikatakan paling berpengaruh itu karena program-program yang telah dia buat. Dan program-program itu tadi masih dipakai hingga saat ini dan itu berhasil digunakan untuk perkembangan proses belajar mengajar, begitu ya? Ya.
Seperti itu. Kemudian saya ingin tanya satu lagi, apa boleh? Boleh, Ya. silahkan. Baik, minta tolong ditampilkan slide 12. Itu yang pada poin kedua, proses belajar akan berlangsung apabila diberi stimulus bersyarat. Nah, maksud dari stimulus bersyarat itu apa? Kemudian, apa saja yang termasuk stimulus bersyarat itu? Yaitu stimulus bersyarat itu stimulus yang tidak dapat langsung menimbulkan suatu respon. Agar dapat menimbulkan suatu respon, perlu dipasangkan dengan US secara terus-menerus. Misalnya, bunyi bel akan menyebabkan anjing mengeluarkan air liur dengan selalu dipasangkan dengan daging. Dan misalnya pada saat proses pembelajaran itu, pertanyaan dari guru akan membuat siswa merasa senang jika dikasih hadiah seperti itu loh. Jadi stimulus bersyarat itu contohnya seperti hadiah atau pujian jika dalam suatu pembelajaran ya. Berupa hadiah atau pujian berarti setelah melakukan sesuatu, begitu? Iya, diimbangi dengan diberi pertanyaan juga diberi, setelah diberi pertanyaan jika benar diberi diberi ujian. Gini, jika diberi pertanyaan diiming-imingi hadiah, jika bisa menjawab nanti saya beri hadiah gitu. Jadi sejalan dengan pertanyaannya. Oh, baik, jawaban dapat diterima. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih kembali. Terima kasih kembali. Untuk pertanyaan selanjutnya kepada Fajri, silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya mengenai teori ini. Apakah terdapat tahap-tahap yang diperlukan pada proses pembelajaran? Jika ada, mohon dijelaskan dan diberi contoh, terutama pada pembelajaran matematika. Baik, izin menjawab. Menurut Mukminan tahun 1997, langkah umum yang dapat dilakukan dalam menerapkan teori behaviorisme ini adalah 1. Mengidentifikasikan tujuan pembelajaran. Contohnya, tujuan perhitungan volume pada sebuah bangun ruang, yaitu untuk mengetahui berapa yang bisa ditampung dalam bangun ruang tersebut. Kedua, melakukan analisis pembelajaran. Contohnya, apa saja yang termasuk dalam bangun ruang. Yang ketiga, mengidentifikasikan karakteristik dan kemampuan awal pembelajaran. Contohnya adalah karakteristik apa yang dimiliki bangun ruang dan cara perhitungan volume pada bangun ruang. Yang keempat, menentukan indikator-indikator keberhasilan belajar. Contohnya adalah dengan melakukan eksperimen. Kelima, mengembangkan bahan ajar pokok, bahasan, topik, dan lain-lain. Contohnya dengan jelaskan pengertian volume dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh siswa atau menggunakan bahasa sehari-hari. Kemudian, mengembangkan strategi pembelajaran, kegiatan, metode, atau media dan waktu. Contohnya dengan menggunakan alat peraga, bisa menggunakan GeoGebber. Jadi, siswa bisa tahu langkah apa sih yang disebut volume melalui alat pembelajaran tersebut. Selanjutnya adalah mengamati stimulus yang kemungkinan dapat diberikan, yaitu berupa latihan, tugas, tes, atau sejenisnya. Contohnya dengan memberikan soal tentang volume bangun ruang. Siswa disuruh menghitung berapa volume sebuah bangun ruang. Terus yang selanjutnya memberikan penguatan atau reinforcement, baik positif maupun negatif. Contohnya dengan memberikan penguatan positif dengan memberikan reward jika berhasil menjawab dengan benar. Bisa berupa pujian atau hadiah yang dijanjikan gitu. Terus yang selanjutnya, yang terakhir, merevisi kegiatan pembelajaran. Jika ada
salah dari jawaban seorang siswa, maka kita bisa melakukan pembenaran dari jawaban tersebut. Diterangkan langkah-langkahnya secara satu persatu di mana letak kesalahannya. Apakah bisa dipahami? Oh, baik, jadi teori ini itu mementingkan atau melihat dulu apa yang materi yang akan dijelaskan seperti itu. Iya. Baik, jawaban dapat dipahami. Terima kasih. Terima kasih kembali. Untuk pertanyaan selanjutnya, kepada Yulia Julaika dipersilahkan. Terima kasih. Izin bertanya pada slide 21. Nah, yaitu prinsip-prinsip tentang teori. Itu yang dalam pemenuhan hubungan yang perlu dikaji dalam peranan dan intervening variabel. Nah, yaitu variabel penghalang yang saya tanyakan, apa variabel penghalang itu apa? Terima kasih. Baik, izin menjawab ya. Variabel penghalang itu atau variabel intervening itu adalah suatu variabel yang dapat mempengaruhi hubungan antar variabel bebas dan variabel terikat menjadi bentuk hubungan yang tidak langsung. Nah, apa itu variabel bebas? Nah, variabel bebas sendiri itu adalah variabel yang menjadi sebab perubahan sehingga menimbulkan variabel terikat. Nah, variabel terikat adalah variabel yang keberadaannya dipengaruhi oleh adanya variabel bebas. Nah, biar paham langsung ke contoh kalimatnya. Misalnya ada kalimat nih. Nah, jadi misalnya ada kalimat gini, adanya pengaruh. Adanya pengaruh jumlah uang bulanan yang diberikan oleh orang tua terhadap gaya hidup mahasiswa dan akan berpengaruh terhadap nilai atau IPK mahasiswa. Nah, di sini kalimat ini kata jumlah uang bulanan ini tuh merupakan instruksi Pak, belum kelihatan. Apa? Kamu nulis kata-kata kah? Iya, belum kelihatan kok di aku juga enggak ada. Padahal udah. Iya, belum kelihatan. Teks kan, Re? Teksnya klikkan dulu. Enter. Belum kelihatan, Faiz. Tapi udah kelihatan di aku. Gini wes, enggak usah ya. Misalnya ada kalimat gini, adanya pengaruh jumlah uang bulanan yang diberikan oleh orang tua terhadap gaya hidup mahasiswa dan akan berpengaruh terhadap nilai atau IPK mahasiswa. Nah, orang tua terhadap gaya hidup. Gaya hidup. Apa, Gaya hidup. Gaya hidup mahasiswa.
dan akan berpengaruh terhadap IPK mahasiswa. Nah, kalimat ini tuh mengandung yang namanya itu tadi mengandung variabel bebas dan juga variabel terikat dan juga variabel penghalang tadi atau variabel intervening. Nah, kalimat ini yang menyatakan pengaruh uang bulanan. Nah, ini termasuk variabel bebasnya. Nah, sedangkan yang IPK mahasiswa ini kalimat IPK mahasiswa ini merupakan variabel terikatnya. Nah, yang merupakan variabel interveningnya yaitu itu kalimat gaya hidup mahasiswa. Jadi ini apabila misalnya jumlah uang yang diberikan oleh orang tua itu lebih banyak daripada bulan lalu. Nah, mungkin saja dengan banyaknya uang jajan yang diberikan oleh orang tua tersebut membuat si mahasiswa ini bertingkah laku, yaitu kayak berfoya-foya atau menghabiskan uang atau menghabiskan waktu dengan berfoya-foya. Nah, jadi sehingga berpengaruh terhadap IPK mahasiswanya, karena kan si mahasiswa ini pasti menyia-nyiakan waktu yang dimana biasanya untuk belajar, yaitu pergi foya-foya seperti itu. Namun juga bisa juga dengan bertambahnya uang jajan yang diberikan oleh orang tua bisa berpengaruh, bisa menyebabkan IPK mahasiswa tinggi. Misalnya di sini si mahasiswa itu menjadikan uang jajan tersebut itu sebagai reinforcement-nya seperti itu. Apakah bisa dipahami tidak? Maksud dari variabel penghalang ini. Jadi variabel penghalang ini adalah suatu variabel yang mempengaruhi hubungan antar variabel bebas dan juga variabel terikat menjadi bentuk hubungan yang tidak langsung. Seperti itu. Bisa, Fai. Terima kasih. Izin itu ya, nanggapi juga. Tadi ini aku udah paham. Terus tadi pas jawabannya penyaji pada jawabannya Ika dan Andini, itu kan penyaji menjawab reward terus siswa itu diberikan sehingga siswa itu akan berharap selalu berharap tentang reward. Terus pada jawaban Andi itu kan ketika seorang guru memberikan pertanyaan, terus siswa itu menjawab, maka guru itu akan menjanjikan hadiah atau ucapan yang menyenangkan gitu, kayak kau pintar kayak gitu. Nah, pada ilmu yang saya dapatkan pada pembelajaran semester lalu itu, ketika kita itu diberikan suatu reward itu nggak selamanya akan diberikan reward, maka siswa itu akan termotivasi tersendiri. Jadi ketika seorang guru itu memberikan suatu pertanyaan dan suatu ketika siswa itu menjawab dan guru tidak memberikan hadiah, itu siswa itu masih tetap menjawab pada pertanyaan berikutnya, karena itu sebuah motivasi. Jadi sedikit membenarkan saja sih kataku, cuma siswa itu tidak selalu berharap reward gitu ya. Iya, gitu. Membenarkan yang mana maksudnya? Ya, yang tadi ya punya benar itu sih kalau menurut pendapatku. Itu kayak kebiasaan gitu loh. Misalnya itu yang tadi yang awalnya anjing saat diberikan makanan diberikan makanan sama lonceng, diberikan makanan sama lonceng, dia akan mengeluarkan air liur. Dan juga saat diberikan lonceng, walaupun nggak ada makanannya, juga akan mengeluarkan air liur. Jadi konsepnya itu sama seperti itu sih, kayak kebiasaan gitu. Walaupun nggak dapat makanan atau nggak dapat reward, itu tetap tingkah lakunya itu tetap sama. Kayak misalnya anjing itu tetap mengeluarkan air liur. Nah, kalau pada siswa itu, siswa akan tetap bersemangat walaupun masih belum tentu bahwasanya
dengan diberikan pertanyaan itu guru pasti akan memberikan hadiah, kan belum tentu gitu. Tapi siswa sudah bersemangat karena dia curiga bakal dikasih hadiah nih, jadi seperti itu. Ya itu benar tadi, soalnya pas sedengarku itu penyaji itu jawab siswa itu selalu sebenarnya kayak gitu, jadi sedikit kayak membenarkan gitu sih. Tapi penyaji udah bagus. Nah, ya terima kasih. Ya, makasih kembali. Maaf ya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya kepada Laila dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya pada slide 23. Nah, dalam kekurangannya itu kan, itu tidak setiap mata pelajaran itu dapat menggunakan teori ini. Nah, itu kenapa gitu. Terus kalau semisal ya, guru itu mau menerapkan teori behaviorisme ini dalam proses pembelajaran, itu apa yang harus dilakukan guru dalam menerapkan teori ini? Apa pertanyaannya bisa dipahami? Baik, bisa dipahami. Izin menjawab ya. Yang pertama, kenapa teori ini tidak bisa dilakukan pada semua mata pelajaran? Karena teori ini pertama guru harus memberikan stimuli dulu. Dalam pelaksanaannya, kita ketahui bahwa pengerjaan soal HOTS juga guru juga tidak gimana ya? Siswa disuruh untuk memahami materi tersebut. Jadi guru itu tidak harus menjelaskan. Stimuli bukan hanya tentang reward juga, tetapi seperti penjelasan sebelumnya juga itu juga sebagai stimuli juga. Jadi daya pikir siswa juga dirangsang dalam soal HOT. Jadi pemberian stimuli juga tidak bisa diberikan terlebih dahulu. Jadi siswa itu harus memikirkan jawaban apa sih yang bisa dipakai, yang bisa diterapkan pada soal ini, begitu. Oh, jadi itu terkait apa tadi pemberian stimuli, jadi nggak bisa diberikan terlebih dahulu. Jadi siswanya itu harus memahami materinya dulu, begitu? Iya, untuk melatih tingkat berpikir siswa. Oh ya, baik, saya mau tanya satu lagi sama yang slide 9. Nah, di situ kan itu yang begitu pula respon penguatan dikurangi atau dihilangkan, maka respon dari penguatan tersebut akan semakin lemah atau hilang. Itu maksudnya gimana ya? Apa mungkin bisa kayak diberikan contohnya gitu? Apa bisa dipahami pertanyaannya? Bisa sih ya. Ya. Bisa diulangi nggak pertanyaannya biar langsung nyambung? Itu kan di slide itu kan dijelaskan ya, begitu pula respon penguatan dikurangi atau dihilangkan, maka respon dari penguatan tersebut akan semakin lemah ataupun hilang. Nah, itu maksudnya bagaimana gitu, atau mungkin bisa diberikan contohnya. Nah, maksud dari kalimat ini ya, yang tadi, slide tadi. Nah, jadi misalnya gini, ada siswa di sini yang dimaksud dengan
yang termasuk penguatan positif itu kayak memberikan hadiah itu loh, kayak misalnya memberikan kado atau makanan atau bahkan kayak pujian-pujian, penghargaan. Nah, sedangkan kalau penguatan negatif itu misalnya kayak gini, di mana yang awalnya guru itu berjanji akan memberikan hadiah bagi siswa yang menjawab pertanyaan, itu justru malah nggak dipenuhi, maksudnya itu kayak menunda atau bahkan tidak memberi penghargaan. Nah, misalnya gini, apabila siswa dapat menjawab pertanyaan dengan benar, maka guru akan memberikan hadiah. Nah, guru akan memberikan hadiah ini merupakan faktor penguatan positif. Jadi respons yang diberikan oleh siswa itu juga akan semakin kuat. Maksudnya setiap kali diberi pertanyaan, maka siswa itu akan selalu bersemangat atau senang dalam menjawab pertanyaan. Nah, sedangkan kalau penguatannya itu dikurangi atau bahkan dihilangkan, misalnya apabila siswa menjawab pertanyaan, guru itu kayak tidak memberi tidak memberi hadiah atau bahkan kayak hanya berjanji gitu loh, berjanji akan memberikan hadiah namun tidak diberi juga gitu. Atau gini, apabila siswa menjawab pertanyaan dengan benar, respon guru itu kayak cuek atau kayak sebel. Nah, itu justru akan membuat respon siswa itu tidak akan bersemangat lagi, jadi akan berkurang atau bahkan menghilang, kayak semangatnya udah hilang, jadi seperti itu. Izin menambahi ya, kayak sebelumnya awal-awal guru itu selalu memberikan hadiah jika seseorang murid itu berhasil menjawab soal atau menimbulkan respon yang diinginkan guru. Terus tiba-tiba kelamaan respon tersebut itu stimuli tersebut seperti reward hadiah itu dihilangkan oleh guru, kayak siswa itu berpikiran ya gak ada hadiah jadi males jawab gitu. Terus seperti yang tadi disanggahi Yulia, seperti anjing yang diberi bel, kalau diberi bel terus tapi tidak ada makanan, itu kalau pertama mungkin ini tanda bahwa ada makanan, tapi kalau lama-kelamaan tidak ada makanan, maka anjing itu bakal hilang kebiasaannya itu akan hilang. Ingatnya itu loh, kalau itu tanda sebuah makanan, ada makanan, jadi harus mengulangi diberikan stimuli lagi gitu. Oh, jadi maksud dari negative reinforcement tadi itu misalnya itu tadi kalau gurunya berjanji gitu kan memberi imbalan, ketika siswanya menjawab pertanyaan terus nggak dipenuhi, maka siswanya itu akan malas lagi untuk menjawab, seperti itu ya? Iya, itu termasuk penguatan negatif. Oh, begitu. Baik, bisa dipahami. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, Ziva dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya pada slide 23. Apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar. Nah, ya ini. Pada slide ini kan disebutkan salah satu kekurangannya itu mengabaikan unsur pokoknya, yaitu pengertian belajar. Nah, mengapa bisa dikatakan seperti itu ya? Bisa dijelaskan? Terima kasih. Baik, izin menjawab ya. Menurut teori behavioristik ini kan belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat adanya interaksi antara stimulus dan suatu respon. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku. Sehingga teori ini itu lebih mengutamakan tingkah laku daripada materi-materi seperti itu. Apakah bisa dipahami? Berarti pengertian belajar yang dimaksud dalam slide ini tuh pengertian belajar yang secara materi seperti itu ya? Iya, kan kalau di teori belajar behavioristik ini kan menggunakan suatu penguatan
dan untuk menghasilkan suatu respon gitu kan, tidak seperti kayak materi-materi gitu. Oh ya, baik, bisa dipahami. Terima kasih. Sama-sama. Untuk pertanyaan selanjutnya, Denina Diva dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya izin bertanya. Kan tadi ada beberapa tokoh yang melakukan penelitian. Nah, itu kan objek penelitiannya tadi itu kan hewan seperti kucing, tikus, anjing. Nah, kenapa peneliti itu, tokoh-tokoh itu menggunakan hewan? Kenapa kok tidak manusia? Padahal behaviorisme ini kan juga digunakan untuk manusia. Begitu. Terima kasih. Mengapa kok menggunakan hewan sebagai objek penelitian? Karena dengan menggunakan hewan sebagai objek Tidak terdengar, Mei. Oh, ya. Udah dengar apa belum? Udah. Oke. Kenapa kok menggunakan hewan sebagai objek penelitian? Karena dengan menggunakan hewan sebagai objek penelitian itu hasil dari penelitian itu tidak akan berubah. Sedangkan jika menggunakan objek penelitian dengan manusia, maka hasil dari penelitiannya itu bisa berubah-ubah, subjektif begitu. Selain itu, kalau menggunakan manusia juga kan dilarang sama hak asasi manusia. Jadi lebih amannya itu dalam penelitian, khususnya penelitian ilmu sains atau IPA itu menggunakan hewan. Terutama kan pada behavioristik ini mempelajari tentang kebiasaan, di mana kebiasaan ini sifatnya konstan, tetap. Sedangkan kalau menggunakan manusia itu, kebiasaan itu kan berubah-ubah, tergantung dari gaya hidup, terus tergantung dari zamannya, seperti itu. Bagaimana Nadifa, apakah ada feedback? Baik, bisa dipahami. Terima kasih. Terima kasih kembali. Baik, untuk teman-teman yang lain, apakah ada pertanyaan lagi? Apabila tidak ada pertanyaan lagi, saya mohon izin untuk menutup presentasi pada sore hari ini. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Prof. Nadi. Oke, ya. Bagus sekali presentasi dan diskusinya, luar biasa. Ini terkait dengan teori belajar behaviorisme. Jadi, di teori belajar ini kuncinya ada stimulus dan respon. Di sana menekankan bahwa ya para tokoh aliran behaviorisme cenderung untuk tidak memperhatikan hal-hal yang tidak dapat diukur dan tidak dapat diamati, ya, sehingga seperti perubahan mental yang terjadi ketika belajar, ya, mereka tidak mengamatinya, ya, jadi lebih ke karena behaviorisme itu perubahan perilaku, jadi itu merupakan ciri dari aliran behaviorisme, ya, tokoh-tokoh tersebut meyakini seperti itu. Jadi kalau kita cermati, belajar adalah hasil adanya stimulus dan respon. Apa sih stimulus itu? Ya, itu merupakan objek di lingkungan, termasuk juga perubahan jaringan dalam tubuh. Respon itu apa? Yaitu apapun yang dilakukan sebagai jawaban dari stimulus. Respon mulai dari tingkat sederhana bisa sampai dengan tingkat yang tinggi, ya. Kemudian perilaku manusia adalah hasil belajar sehingga unsur lingkungan di situ dinyatakan sesuatu yang sangat penting, ya. Jadi itu di sana ada satu tokoh yaitu khususnya Watson itu tidak mempercayai unsur keturunan, ya, sebagai penentu perilaku. Artinya apa? Jadi bukan, ya, perilaku itu hasil dari keturunan, enggak. Tapi dari itu tadi adanya satu belajar. Ya.
Mungkin itu hal-hal yang ditekankan ya. Kebiasaan atau habit itu merupakan dasar perilaku yang ditentukan oleh dua hukum utama, yaitu kebaruan dan yang kedua adalah frekuensinya. Sehingga tadi yang dicontohkan uji coba tadi adalah karena habit atau kebiasaan tersebut. Oke, mungkin itu bagus sekali presentasi dan diskusinya. Oke, mungkin itu Pak Edi penegasan saya. Makasih. Oke, makasih Prof. Nardi. Sama dengan Prof. Nardi, saya juga menilai diskusi hari ini bagus ya. Penyajian juga bagus, mudah dipahami dan disertai contoh-contoh ya. Dari 100 menit itu hampir 80 menit digunakan penyajian dan umpan balik tadi ya. Jadi mulai dari berapa tadi 25 atau 30 ya. Ini sudah hampir kurang 10 menit lagi ya. Kemudian ini dari diskusi ini Anda mulai bisa mencari celah ya yang bisa Anda angkat nantinya pada saat akan menuliskan atau mengerjakan tugas akhir ya. Satu contoh tadi bagus itu. Ide kajian korelasi uang saku orang tua terhadap indeks prestasi mahasiswa ya. Jadi itu kalau dikaji benar ya, diangkat menjadi suatu penelitian, itu kan asumsinya kalau uang sakunya naik, indeks prestasinya juga naik kan begitu ya. Itu kalau sampai berhasil, kemudian asumsinya terbukti, ditulis dalam bentuk artikel di jurnal, nanti jurnalnya dikasihkan ke orang tua ya. Jadi nanti orang tanya, oh ternyata uang saku bisa meningkatkan indeks prestasi gitu ya. Kalau saran saya tadi slide presentasi ya. Slide presentasi itu dinamakan sebagai PowerPoint ya. Maksudnya apa? Power dari poin-poin. Jadi menuliskan yang akan disampaikan itu dalam bentuk poin-poin. Nanti keterangan tambahannya itu disampaikan secara lisan. Nah, kalau saya melihat tadi itu bukan PowerPoint ya, karena kebanyakan katanya menjadi power word ya. Jadi kekuatan dari kata-kata ya. Oke. Yang berikutnya ya, tadi Anda juga sudah menyatakan di awal behaviorisme itu mengedepankan pada pengamatan perilaku ya, barusan juga di garis bawahi oleh Prof. Nardi ya. Nah, pertanyaannya adalah perilaku yang nampak ya. Pertanyaannya apakah semua, ini mungkin bisa dijawab oleh semuanya ya. Kalau tidak selesai nanti bisa didiskusikan di luar ini ya. Apakah semua hasil dari suatu proses belajar itu merupakan atau bisa diamati? Ya. Apakah semua gitu ya? Itu. Kalau tidak, bagaimana gitu ya? Kemudian teori behaviorisme itu kalau dilihat dari paparan tadi dikemukakan oleh tokoh-tokoh yang notabene sudah tidak eksis lagi ya, karena sekian tahun yang lalu ya, tidak lagi 2000 tapi 1000 berapa tadi? 1008 ya? Iya. 100 ya. Nah, pertanyaannya bagaimana relevansinya? Ya, atau relevan enggak dengan masih relevan atau enggak dengan kegiatan pembelajaran saat ini? Ya, pertanyaan kedua. Yang pertama tadi adalah bagaimana ataukah apakah semua hasil proses belajar itu bisa diamati? Yang kedua tadi ya, masih relevan atau enggak? Kemudian yang ketiga disebutkan reward, kan ada reward, ada punishment ya. Ada juga yang menyebutkan carrot apa itu? Nama buah-buahan ya. Kemudian dan stick ya, and stick gitu ya. Stick itu hukuman gitu ya. Atau reward and punishment ya. Kalau reward itu mereka meyakini akan menaikkan ya. Motivasi belajar. Kemudian sebaliknya kalau punishment itu menurunkan. Yang diyakini kan begitu ya. Nah,
Kenapa punishment dihindari, yaitu salah satu alasannya begitu. Nah, sekarang coba Anda kaji ya. Anda amati bagaimana kita mengamati proses pembelajaran yang dilakukan di akademi, ya, akademi yang menjalankan proses pembelajaran itu menerapkan sistem militeristik ya. Artinya apa? Di mana kalau peserta didik ya itu melakukan kesalahan atau pelanggaran itu justru mendapat punishment ya, apa namanya, push up, sport jam gitu ya. Tetapi itu justru ya, kalau tadi kan reward naik gitu ya, kemudian punishment menurunkan. Ini sebaliknya punishment justru meningkatkan. Jadi banyak peserta didik itu ketika mendapatkan punishment itu justru apa namanya, perilakunya justru lebih baik. Bagaimana itu pertanyaan keberapa tadi? Ketiga ya. Ya. Cukup mungkin 3 itu ya. Ini masih ada 3 menit. Boleh 1 dari kelompok penyaji, 1 lagi dari peserta. Silakan. Nah, ini